Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Semua tangan diangkat dan katakan bersama, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dia yang layak, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan.
Senang bisa berjumpa Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Saya percaya kita selalu diberkati di dalam Tuhan. Ada amin? Sebab itu saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu tersenyum, selalu diberkati, selalu bersyukur sebab Tuhan dahsyat dan Tuhan baik. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami orang yang selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dan kami tahu waktu kami bersyukur kepadamu, maka berkat-berkat surgawimu akan turun mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang akan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Kembali Engkau mempertemukan kami dengan jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat LOB dimanapun mereka berada. Bahkan para pemirsa yang bersama-sama dengan kami Tuhan pagi hari ini untuk menyaksikan ibadah live streaming yang diadakan melalui LOB. Mari Engkau menguduskan kami. Kami terlalu percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan saat ini bersama-sama kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga ibadah kami hari ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Ini doa kami siap sambut terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sahabat LOB, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali melalui pelayanan live streaming bersama dengan LOB Ministry. Sungguh satu sukacita yang luar biasa boleh berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun mungkin tidak secara langsung, tetapi kita boleh tetap satu di dalam ibadah melalui jaringan internet. Nah, pagi ini merupakan minggu kedua di mana minggu kemarin 2 minggu lalu kita sudah merayakan bersama hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Itu merupakan satu hal yang luar biasa, karena kenapa? Gereja sementara diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan pagi ini mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar beberapa poin yang diwariskan oleh jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, di mana saat itu orang-orang percaya mulai dipanggil Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Nah, makanya beberapa minggu lalu saya bilang hari Pentakosta itu merupakan hari lahirnya gereja secara universal, secara menyeluruh. Karena kenapa? Pada saat itulah orang percaya mulai dipanggil Kristen. Nah, apa yang perlu kita pelajari, saudara? Ada satu ayat yang menjadi titik dari beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu terambil di ayat 42. Kisah pasal 2 ayat 42. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari hal tersebut di atas? Saudara, yang
perlu kita ambil dari cara hidup jemaat yang mula-mula atau jemaat yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan para rasul adalah firman Tuhan. Saudara, dalam Kisah pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40 berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, waktu Petrus belum menerima karunia Roh Kudus, dia sempat menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah dia menerima karunia Roh Kudus, atau dengan kata lain, sejak mereka mengalami hari Pentakosta, luar biasa, Petrus sementara berkhotbah, dan semua orang, kalau di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi memang ada kuasa yang diimpartasikan oleh Roh Kudus kepada gereja Tuhan, kepada setiap orang percaya, supaya dengan berani dia akan memberitakan firman Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari? Poin yang pertama. Poin yang pertama, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Adalah firman Tuhan sendiri. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ini di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar harus hidup oleh iman. Jadi poin yang pertama yang diwariskan gereja mula-mula kepada saudara dan saya hari-hari ini adalah, mari kita bertekun melalui pengajaran firman Tuhan. Saudara, sekalipun hari-hari ini gereja semakin banyak macamnya, cara memuji berbeda-beda, cara menyembah berbeda-beda, cara berdoa berbeda-beda, tetapi saya terlalu percaya firman yang kita miliki itu tidak berubah. Mari hari-hari ini, di waktu kita sementara berada di rumah, atau dengan kata lain di rumah aja, kita banyak belajar firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan seperti yang Roma berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, apa yang membuat kita ragu hari-hari ini? Apa yang membuat kita gelisah hari-hari ini? Serahkan dirimu. Makanya Matius berani berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, di dalam firman ada jawaban. Jadi poin pertama, mari datang kepada firman. Saudara, Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari-hari ini kalau kita merasa gundah gulana, kita merasa susah, datang kepada firman, saudara. Sebab firman itu akan menyertai hidup saudara dan saya. Bahkan saudara, kalau mungkin hari-hari kemarin kita sempat jatuh, terlalu banyak kekurangan dan kelemahan, kita butuh tuntunan, butuh arahan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, penting kita konsumsi firman Tuhan hari-hari ini. Gereja mula-mula memberikan warisan kepada saudara dan saya untuk tetap kepada firman Tuhan. Karena kenapa? Yesaya berkata begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman tetap firman, saudara. Oleh karena itu saudara, di hari-hari yang sukar ini, mari semakin banyak kita konsumsi firman. Waktu kita konsumsi firman saudara, kita dikuatkan. Setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari cara hidup jemaat yang mula-mula? Ayat 42, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah saudara, persekutuan ini merupakan inisiatif Allah. Waktu manusia, penciptaan awal manusia situ dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri, kemudian diberikannya penolong. Hidup bersama-sama, itu inisiatif Allah. Awal mula Allah mulai berinisiatif untuk membentuk persekutuan melalui rumah tangga. Nah, di sini dikatakan persekutuan, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, persekutuan orang-orang yang dipercaya, atau dengan kata lain orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia, itu keluar, saudara. Dipanggil keluar, saudara, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan kita bersyukur kalau hari ini saudara dan saya masih tetap percaya kepada Yesus. Ingat saudara, jadi gereja, kalau dikatakan gereja itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama itu pribadi orang yang percaya. Contoh saya, nah dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, gereja itu merupakan pribadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian gereja juga bisa dikatakan sebagai suatu organisasi atau lembaga. Matius 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi gereja juga bisa dikatakan persekutuan. 2 atau 3 orang seperti yang dilakukan jemaat mula-mula, mereka bersekutu. Nah, bisa dikatakan suatu lembaga atau organisasi. Dan yang ketiga, saudara, semua orang percaya. Seperti 2 minggu lalu kita mengadakan ibadah Pentakosta, hari lahirnya gereja. Semua orang percaya yang ada di seluruh dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil dalam namanya. Jadi poin yang kedua yang jemaat mula-mula wariskan kepada saudara dan saya, yaitu jaga persekutuan, jaga komunitas kita, saudara. Karena persekutuan itu penting, di mana kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling membangun di sana, saudara. Jemaat mula-mula hidup, bahkan ayat 44-45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, di sini dikatakan tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi betapa jemaat mula-mula hidup dalam persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sahabat LOB, dimanapun engkau berada, ingat, kita satu di dalam Tuhan. Jangan lepaskan komunitasmu. Karena komunitas itu yang akan membuat kita tetap hangat, saudara. Contoh, sekumpulan api yang punya, sekumpulan kayu yang dibakar yang punya bara, punya api yang besar. Kalau dikumpul menjadi satu, dia akan apinya besar. Tapi coba ambil satu kayu, kemudian pisahkan. Memang beberapa saat dia akan menyala, tapi lama kelamaan api itu akan redup, kemudian mati, tinggal baranya. Lama kelamaan bara itu akan mati, tinggal arang,
mending kalau arang masih bisa dipakai. Lama-kelamaan arang yang sudah terbakar tinggal jadi abu. Jadi betapa pentingnya komunitas. Makanya jemaat mula-mula itu mereka selalu berkumpul bersatu. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun hari-hari ini kita terpisahkan, tidak boleh ketemu secara langsung, tetapi ingat, kita masih bisa berjumpa melalui jaringan internet. Ini satu sukacita tersendiri, terlebih khusus kami LOB Ministry bisa melayani melalui tayangan live streaming. Ini hal yang luar biasa. Karena kenapa? Kami mau mengambil bagian. Sekalipun pelayanan kami mungkin kecil menurut yang lain, tetapi kami mau berbagi, saudara. Supaya apa? Firman Tuhan cepat tersebar ke semua bangsa. Supaya setiap orang yang mendengarnya akan jadi percaya kepada Yesus. Haleluya. Oleh karena itu, ingat poin yang kedua. Jangan tinggalkan persekutuan. Dimanapun Bapak Ibu beribadah, dimanapun Bapak Ibu bergereja, dimanapun Bapak Ibu berjemaat, ingat, jangan tinggalkan komunitas. Karena di komunitas itu kita akan saling mempelajari, kita akan saling menghangatkan satu dengan yang lain, kita akan saling gesek-menggesek. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya kita didewasakan. Jadi jangan buru-buru keluar dari komunitas, karena di komunitas itu kita akan saling belajar, banyak belajar di sana. Haleluya. Itu warisan yang ditinggalkan dari jemaat mula-mula kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, tetap di ayat yang ke-42. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu berdoa. Saudara, kenapa? Saudara, gereja mula-mula memberikan contoh kepada saudara dan saya. Untuk mereka tidak jemu-jemu untuk berdoa. Saudara, dengan melihat keadaan bangsa kita yang hari-hari ini, saudara, melihat keadaan kota di mana kita ada, saudara, melihat pandemi yang sementara mewabah, saudara, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, tingkat kematian yang semakin besar, saudara. Apalagi, saudara, keadaan yang tidak menentu. Mari kita mengambil bagian. Untuk apa? Untuk berdoa. Kalau jemaat mula-mula sudah mewariskan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, mari saudara dan saya ambil waktu, saudara. Ambil waktu, kesempatan kita berbuah. Seperti beberapa waktu yang lalu, kesempatan kita berbuah dengan cara apa? Mungkin kita tidak dapat memberi secara finansial, tetapi waktu kita bisa dapat beri waktu untuk berdoa bagi bangsa, berdoa bagi daerah, saudara, berdoa bagi tetangga, saudara, berdoa bagi gereja Tuhan, baik secara pribadi, organisasi maupun gereja secara menyeluruh, anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Wow, waktu kita sementara bersyafaat, saya terlalu percaya Yesus sendiri bersyafaat buat saudara dan saya. Saudara, oleh karena itu penting. Karena kenapa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Kata Yakobus pasal 5 ayat 16. Penting untuk kita berdoa, saudara. Kenapa waktu kita percaya saja kepada Yesus, hal itu diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Jadi waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita sementara dibenarkan. Jadi waktu kita sementara dibenarkan, kita sementara berdoa, kita orang benar. Firman Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan saya terlalu percaya kalau hari-hari ini Indonesia tetap bertahan sampai hari ini, itu karena doa saudara dan doa kita, saudara. Kalau Indonesia masih diberkati sampai hari ini karena doa saudara dan doa kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoalah, saudara. Karena kenapa? Waktu kita berdoa, kita sementara melibatkan Tuhan terlibat dalam persoalan kita. Apa yang menjadi persoalan kita? Saudara, waktu kita berdoa, kita sementara melibatkan Tuhan. Contoh, saudara, satu saat kami pelayanan ke Wanci. Waktu saya ada di Wanci, saya di penginapan, ya seperti biasa kalau
Kami tiba ya setelah istirahat. Karena sudah selesai persiapan, kalau masih ada waktu saya pinjam motor. Kemudian saya ke pasar sentral. Nah saat itu tidak ada helm standar, saya cuma pakai helm kecil. Aduh, pas lewat di bundaran ketemu dengan Pak Polisi. Lagi piket di bundaran itu, bukan sweeping, bukan. Dia langsung suruh saya berhenti. Permisi Pak. Dia bilang, Bapak tahu pelanggarannya? Saya bilang tidak. Saya pura-pura tidak tahu. Dia langsung bilang, Pak Polisi, Bapak tidak pakai lem standar. Saya bilang, oh iya Pak, saya minta maaf, saya cuma datang berkunjung di sini. Dia bilang, mau berkunjung dengan tidak ya tetap Bapak melanggar. Aduh, saudara, kami ke Wanci itu karena ada persekutuan di sana. Saya dalam hati saya timbul, saya telepon Pak Kapolres. Kebetulan Pak Kapolresnya orang kita, orang Batak. Waktu saya sudah pegang HP, saya mau telepon, Roh Kudus ingatkan, masa cuma gara-gara helm Bapak telepon Pak Kapolres? Aduh, enggak jadi. Langsung bilang, wakanya. Kebetulan wakanya kita juga orang Toraja. Nah, saya mau telepon, Roh Kudus lagi bilang, aduh masa cuma gara-gara helm, malu kita. Tiba-tiba saya ingat, ada teman di reskrim, saya telepon. Namanya Pak Yahya. Saya bilang, Pak, saya ditahan ini Pak, di bundaran. Aduh, langsung bilang, bisa kasih HP-nya ke polisi yang tahan? Oh iya bisa. Waktu saya dengar, siap dan. Langsung saya suruh, Pak, tonda aja, dorong saja motornya ke sana. Bapak mau ke pasar sentral? Iya. Jalan saja terus, ada perempatan, Bapak belok kanan. Nah, kalau Bapak belok kanan, ada perempatan lagi, belok kanan lagi. Nah, kalau Bapak tidak singgah di pasar sentral, pasti ketemu saya lagi di sini. Akhirnya saya dorong saudara. Saya mengalami masalah dan saya sementara melibatkan rekan saya, Pak Yahya. Dan hari itu Pak Yahya terlibat dalam persoalan saya. Dia bantu saya. Saya ditolong. Nah, waktu kita punya persoalan, kita punya masalah, kemudian kita datang di kaki Tuhan untuk berdoa, kita sementara melibatkan Tuhan terlibat dalam persoalan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat LOB, dimanapun Anda berada, waktu kita punya masalah, jangan malu datang kepada Tuhan. Matius berani berkata, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jaminan bagi saudara dan saya. Jangan malu datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia akan menyelesaikan perkaramu. Dia akan menyelesaikan persoalanmu. Dia akan menyelesaikan setiap apa yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu saudara, jemaat mula-mula sudah memberikan warisan kepada saudara dan saya. Yaitu 3. Tetap konsumsi firman, pelihara persekutuan, dan doa dengan tidak jemu-jemu. Pelihara api doa itu. Apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula waktu mereka melakukan itu? Ayat yang terakhir kata begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya terlalu percaya, kita gereja-gereja Tuhan, baik secara pribadi, secara organisasi, lembaga, ataupun semua orang percaya, rindu melihat lawatan Tuhan terjadi. Amin. Kalau saudara rindu melihat lawatan Tuhan terjadi, hidupi ketiga poin ini. Maka seperti jemaat mula-mula alami, mereka disukai semua orang dan jumlah mereka ditambah-tambahkan. Wow. Haleluya. Jadi sekalipun pandemi ini sementara berlalu, itu tidak akan menghalangi untuk saudara dan saya untuk tetap belajar firman Tuhan, untuk tetap menjaga persekutuan sekalipun melalui jaringan internet. Yang ketiga, ambil waktu untuk kita perbanyak dalam doa. Sebab di dalam doa kita sementara melibatkan Tuhan terlibat dalam masalah kita. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Di minggu yang kedua setelah hari Pentakosta, kami tetap berjumpa kembali Tuhan melalui jaringan internet, pelayanan live streaming LOB Ministry. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghampiri buat setiap pemirsa yang ada, jemaat Tuhan, sahabat LOB dimanapun mereka berada.
Kami datang berdoa apapun persoalan mereka. Kami tahu waktu kami sementara berdoa, Tuhan sementara terlibat. Persoalan ekonomi kah, sakit penyakit kah, persoalan rumah tangga kah, atau apapun yang sementara dihadapi oleh sahabat-sahabat LOB, rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Kami datang menopangkan hidup mereka. Tuhan kuatkan. Hadir di sana menjadi penolong. Hadir di sana menjadi Allah bagi mereka Tuhan. Sehingga kami boleh melihat umat Tuhan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih sekalipun keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Tetapi biarkan umat Tuhan terus memelihara persekutuan di dalam Tuhan. Terus datang kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menopang daerah kami, kota kami, Bau-Bau, Tuhan, Kendari, Sulawesi Tenggara secara khusus. Kami berdoa, mari Tuhan, nyatakan kasih-Mu, berdoa buat pandemi yang sementara mewabah Tuhan. Kami berdoa dihentikan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap pasien-pasien yang positif. Hari-hari ini mereka boleh sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kuatkan para medis yang ada di garda depan Tuhan. Hiburkan para perawat Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat mereka boleh bekerja dengan segenap hati. Buat pemerintahan yang ada di setiap daerah, baik Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, kepanjangan tangan Bapak Presiden. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak dana-dana yang mengalir, tetapi biarkan semuanya boleh berjalan sesuai dengan prosedur. Tidak ada terjadi nepotisme di sana, tidak ada korupsi di sana. Sehingga kami boleh melihat hari lepas hari Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami memberkati Tuhan buat Indonesia secara khusus. Kami menopang pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin. Dan kabinet, menteri kabinet kerja yang ada Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami topang hamba-Mu Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan. Kuatkan. Ada begitu banyak tekanan-tekanan dia alami. Tetapi biarkan Tuhan hadir di sana. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan Tuhan. Kami kirim doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera kekuatan Allah turun atas Bapak Jokowi bersama dengan kabinet kerjanya. Sehingga hari-hari ini mereka boleh tetap fokus bekerja untuk kebaikan bangsa kami Bapak. Terima kasih. Terlebih khusus kami berdoa buat Gorontalo dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kemarin telah terjadi Tuhan banjir bandang karena curah hujan yang tinggi. Berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus, Gorontalo dipulihkan kembali. Tidak ada korban jiwa. Bahkan lewat dari semua itu Tuhan, kami boleh melihat Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Tuhan yang berada di Indonesia Tuhan, diberkati Tuhan. Siapkan gereja-gerejamu Tuhan untuk penuaian besar-besaran terjadi. Siapkan gerejamu untuk kelautan Allah yang besar akan terjadi bagi Indonesia. Supaya waktu hal itu terjadi, kami tidak jadi penonton, gerejamu tidak jadi penonton, gerejamu terlibat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini juga kami memberkati gereja-gereja Tuhan secara menyeluruh. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang ada di UK Tuhan, yang ada di Amerika, bahkan yang ada di Italia, di Perancis Tuhan. Semuanya, seluruh dunia kami memberkati. Biarkan pandemi ini Tuhan boleh berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kami bagi setiap para ahli yang sementara meneliti Tuhan untuk mendapatkan vaksin virus ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Bapa, sehingga mempercepat wabah ini cepat selesai. Dalam nama Yesus, ekonomi kembali dipulihkan dalam nama Yesus. Kesehatan kembali dipulihkan dalam nama Yesus. Pendidikan kembali dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh melihat bangsa-bangsa mulai bangkit kembali. Dalam nama Yesus segala yang baik terjadi atas bangsa kami, atas seluruh dunia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur akan hal ini.
Dan terlebih khusus kami berdoa buat LOB Ministry yang tetap melakukan pelayanan ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bu Jacqueline sekeluarga bersama dengan Pak Is Kandar, kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sementara dikerjakan kami tahu untuk memperlebar kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kami setiap media yang kami pakai Tuhan, alat-alat yang kami gunakan dapat menopang jalannya ibadah live streaming. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di tempat ini juga Tuhan, setiap minggu kami berdoa, biarkan suara Allah diperdengarkan sampai ke ujung-ujung kota, sampai ke daerah-daerah Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh melihat firman Tuhan semakin tersebar melalui pelayanan LOB Ministry. Terima kasih, jadikan dia seperti namanya sinar berkat. Akan menyinari baik kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara secara khusus, terlebih Indonesia secara umum. Terima kasih Bapa. Dan puji-puji namamu. Sebelum kami kembali, layakkan hamba-Mu untuk menurunkan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara pemirsa jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat LOB dimanapun kau berada, mari buka kedua tanganmu, tanda kita berserah. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan dari Bapa yang kekal akan menyertai hidupmu dimanapun engkau berada. Dengan kasih karunia dia akan memelihara hidupmu dan hidupku. Dengan damai sejahtera dia akan menyertai saudara dan saya seperti janjinya dia Allah Immanuel. Dan biarkan berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, akan menyertai, melindungi, menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Sampai kita berjumpa pada sesi kedua sebentar sore pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan tetap melayani kita di jaringan internet melalui pelayanan LOB Ministry. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Tetap di rumah saja. Haleluya. Amin. I know He rescued my soul. His blood covered my sin.